Setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2, timnas Indonesia U22 akan melawan Thailand di laga final SEA Games 2023 malam ini di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Bagaimana kesiapan dan suasana di sana jelang laga final Indonesia-Thailand? Saya langsung sapa koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski yang berada di Phnom Penh, Kamboja. Selamat sore Edo, bagaimana persiapan timnas Garuda Muda menghadapi laga final melawan Thailand malam nanti? Ya, selamat sore Rifana. Yang perlu saya informasikan pertama, ini adalah 2,5 jam menjelang laga final atau laga terakhir dari cabang olahraga yang dimainkan dalam SEA Games ke-32 di Kamboja, di mana laga penutup dari seluruh cabang olahraga adalah final sepak bola putra yang mempertemukan antara timnas U22 Indonesia melawan dengan timnas U22 Vietnam. Suasana di Olympic Stadium Arena di Phnom Penh, Kamboja saat ini, tadi saat siang hari saya datang belum ada nampak warna merah putih, namun beberapa menit yang lalu saya mulai melihat ada pemandangan orang-orang yang menggunakan baju merah putih dan juga Garuda dengan lambang Garuda di dada mereka, dan sayup-sayup terdengar sudah mulai ada orang yang berbahasa Indonesia saling berbicara di National Olympic Phnom Penh, Kamboja ini, Rifana. Memang kalau berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dari supporter saat tadi makan siang dan juga saat bertemu di jalan, ada cukup banyak supporter Indonesia yang rencananya akan datang ke National Olympic Stadium di Phnom Penh, Kamboja ini. Mengapa, Rifana? Karena memang masyarakat Indonesia, baik yang sudah lebih dulu ada di Kamboja, baik itu saya yakin juga yang ada di tanah air, sangat antusias menantikan pertandingan final cabang olahraga sepak bola di SEA Games ke-32 Kamboja kali ini. Karena memang banyak sekali harapan yang ditunjukkan kepada pasukan Garuda Muda yang akan berlaga melawan Thailand ini. Terakhir kali kita sebagai timnas sepak bola Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games itu adalah tahun 1991. Artinya 32 tahun yang lalu. Ada kerinduan, ada keinginan bahwa sepak bola Indonesia ini masih ingin membuktikan masih bisa berbicara di kancah internasional. Terlebih beberapa waktu lalu kita mengetahui sepak bola kita tengah diterjang masa ketika FIFA mencabut terus kita sebagai tuan Piala Dunia U20, dan ajang SEA Games ini seharusnya bisa menjadi ajang pembalasan atau pelampiasan dendam para insan sepak bola dan juga para pemain yang seharusnya beberapa diantaranya yang ada di skuad timnas U22 ini harusnya main di Piala Dunia U20 tersebut. Dan hari ini dan malam ini tentunya itu akan bisa terlampiaskan jika memang Garuda Muda ini mampu menaklukkan perlawanan dari Thailand. Bicara mengenai peluang dan juga kesiapan dari timnas U22 Indonesia, bicara kesiapan nampaknya pelatih Indra Safri sudah jelas kemarin mengatakan baik secara mental, fisik dan juga kesiapan dari segi taktik dan juga permainan. Para pemain ini sudah siap 100% dan akan memberikan yang terbaik pada laga final kali ini. Namun kita perlu mengetahui lawan dari timnas U22 Indonesia kali ini adalah rajanya sepak bola di Asia Tenggara. Thailand akan dalam kurun waktu beberapa belas tahun atau bahkan beberapa tahun terakhir ini merupakan tim terkuat yang ada di Asia Tenggara yang kerap selama puluhan tahun juga merepotkan timnas Indonesia, baik itu untuk timnas senior dan juga timnas junior. Namun bukan berarti Indonesia bukan tanpa harapan pada laga final. Jika Indonesia mampu bermain tenang dan juga rapi dari segi pertahanannya pada saat seperti melawan Vietnam di semifinal lalu, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mampu menghadapi lawan berat seperti Thailand. Kita mengetahui bagaimana mental baja para Garuda Muda ini sudah terbentuk ketika harus bermain dengan 10 orang melawan salah satu tim kuat yaitu Vietnam, dan berhasil menundukkan Vietnam di menit-menit akhir pertandingan. Dan berkaitan dengan informasi lainnya, Rifana, terlepas dari persiapan mengenai laga akhir di cabang olahraga sepak bola dari arena SEA Games ke-32 Kamboja, saya juga perlu menyampaikan kabar baik di mana hari ini hingga sore hari ini kita terus memanen perolehan medali emas dari berbagai macam cabang olahraga. Jika pada siang hari tadi kontingen Indonesia sudah mendapat 76 medali emas, dan beberapa jam hingga sore hari ini kontingen Indonesia tercatat sudah mengoleksi 84 medali emas, 71 medali perak, dan 97 medali perunggu.
Terlepas dari jumlah medali yang ada, dan ini memang sudah jelas melampaui target yang sudah dipasang oleh pemerintah, baik itu target 60 medali emas dari Kemenpora dan juga lebih dari 69 yang disampaikan oleh Presiden saat lepas kontingen untuk berangkat ke SEA Games. Angka 84 emas dan 71 medali perak serta 97 bisa dicatat sebagai capaian terbaik kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games selama 10 tahun terakhir. Karena memang jumlah ini begitu cukup mengejutkan, karena memang sesuai dengan hitung-hitungan yang ada ini memang dari target meleset, dan alhamdulillahnya memang meleset ke atas. Hanya saja Rifana, kita tidak bisa terus merasa puas begitu saja, terlarut dalam euforia karena kesuksesan Indonesia melampaui target yang sudah dicapai. Ajang SEA Games adalah ajang untuk melakukan evaluasi berbagai macam cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia pada ajang SEA Games kali ini, untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas olahraga nasional demi agar Indonesia bisa mampu berbicara lebih banyak lagi di multi event yang lebih besar lainnya seperti Asian Games ataupun Olimpiade. Kita mengetahui bicara SEA Games ini adalah multi event yang kelasnya paling kecil karena hanya diikuti oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Namun bukan berarti multi event seperti ini tidak penting. Ini menjadi penting selain untuk meraup prestasi sebanyak-banyaknya dari masing-masing cabur. Ini menjadi penting sebagai tempat Indonesia untuk menempa dan juga melakukan evaluasi berkaitan dengan cabang-cabang olahraga mana saja yang kemungkinan besar nanti bisa dikembangkan dan juga mampu berbicara banyak di multi event selanjutnya. Kita mengetahui Indonesia nanti pada bulan September tahun 2023 ini akan menghadapi multi event yang lebih besar dari SEA Games, yaitu ada Asian Games, dan juga di tahun depan atau di tahun 2024 ada Olimpiade Paris yang juga harapkan tentunya ada partisipasi lebih yang bisa dilakukan oleh kontingen Indonesia. Karena kalau kita bicara mengenai perhelatan yang lebih besar dari SEA Games, tampaknya memang prestasi olahraga kita ini masih harus terus banyak didongkrak, dan evaluasi dari SEA Games ini kita harapkan memberikan output yang baik bagi Asian Games maupun Olimpiade di tahun depan bagi kontingen Indonesia. Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.